Masih di Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan mimpinya naik kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Melalui akun Twitternya, lantas apa makna hingga peta koalisi ke depannya jelang pemilu 2024 mendatang? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang politisi senior PDI Perjuangan Pak Pandana Baban yang sudah bergabung bersama kami di studio, dan juga Kepala BPO-KK DPP Partai Demokrat Pak Herman Khaeron yang bergabung melalui sambungan Zoom, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Mas Yunarto Wijaya. Selamat petang Bapak-Bapak, selamat petang Pak Panda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung akan ke Pak Panda. Ada setidaknya 4 cuitan yang disampaikan Presiden SBY terkait mimpinya bersama-sama naik kereta dengan Ibu Mega. Kalau dari Pak Panda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ada makna besar ini sebagai SBY dan juga Bu Mega? Jadi biasanya mimpi itu kan impresi daripada pikiran di bawah sadar, ya kan? Begitu dihayati, keluarlah itu dalam mimpi apa yang diinginkan. Saya sendiri terus terang karena pernah terlibat mencoba memperbaiki hubungan mereka berdua, itu peristiwa yang 18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya ada mereka dua bertemu, itu tidak ada kepastian, tidak ada kemudian. Jadi karena itulah Mega kemudian menugaskan saya waktu itu ke istana menemui SBY dengan 5 pertanyaan. Salah satunya? 5 pertanyaan, salah satunya tanyakan Panda kepada SBY apakah pernah dia mengatakan dia ingin jadi wakil presiden saya. Katakan, tanya Panda apakah pernah kutanya ke dia bahwa kantor Menko Polkam itu dipakai untuk kegiatan politik membuat Partai Demokrat. Tanyakan ke dia juga mengenai pernah nggak dia mengatakan dalam sidang kabinet yang ada Hamzahas, ada Yusril, ada waktu saya tanya siapa yang maju jadi calon presiden di Pilpres yang akan datang. Hamzahasnya mengatakan saya tergantung keputusan partai. Yusril mengatakan tergantung kepada ini. Waktu ditanya SBY mengatakan saya tidak maju dalam pencalonan Pilpres. Oke, jadi Anda mengartikannya mimpi yang disampaikan SBY ini bahkan hingga publik mengetahuinya, ada maksud tertentu kah? Maksud aku, kita datang dengan pikiran yang baik, dengan positif, mengharapkan juga pemimpin-pemimpin bangsa ini makin baik. Tetapi waktu itu Mega mengatakan ke saya, dia akan ketemu dengan SBY kalau dijawab semua pertanyaan itu. Waktu saya ajukan malam itu 5 itu tidak ada yang dijawab. Itu sampai sekarang itu ya terus terang aja menjadi bom waktu. Menjadi bom waktu. Iya, dan 18 tahun kemudian. 18 tahun. 18 tahun mereka tidak pernah duduk sama kongko-kongko atau ngobrol ya karena ada peristiwa. Baik. Waktu 18 tahun, dan artinya saat ini SBY seakan-akan, kalau bisa diartikan seakan-akan ingin melakukan atau memperbaiki hubungan. Akankah bertemu antara Pak SBY dan Bu Mega kalau menurut Anda? Saya yakin bisa ketemu. Mega juga bukan orang pendendam. Mega itu terus terang aja, lihat aja ekspresi dari Puan Maharani. Itu kan mencerminkan orisinil asli, tidak ada dia diwaris-wariskan kesakit hatian Ibu Mega kepada dia. Itu kan pendidikan yang baik. Jadi kalau ini pun sebenarnya permintaan Mega itu kepada SBY, SBY-nya
apa itu, jangan bohong, terus terang, terbuka aja Baik, gitu loh. jadi ada kemungkinan ya untuk bertemu antara Sangat banyak. Pak SBY dan juga Bu Mega. Saya akan ke Sangat banyak. Pak SBY dan juga Bu Mega. Saya akan ke Pak Herman. Pak Herman, kalau Ya. bisa Anda sampaikan, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan, ingin diungkapkan oleh SBY? Apakah koalisi atau perbaikan hubungan antara Pak SBY dan Bu Mega? Begini ya, saya udah beberapa kali ini mendengar Bang Panda, ini abang saya juga, guru politik lah Bang Panda ini. Dan saya kira saatnya lah hal-hal yang memang ini menjadi masa lalu, menurut saya stop lah gitu ya. Nah, justru ini adalah saat yang tepat, saat yang baik kita membicarakan bagaimana hubungan ini ke depan, bukan hanya untuk hubungan antara Pak SBY dan Ibu Mega sebetulnya. Ini adalah untuk menjadi contoh, menjadi panutan rakyat, bahwa para pimpinannya bisa bersatu, guyup, rukun, dan menurut saya ini akan mencirikan sebagai negara yang betul-betul mengedepankan nilai-nilai Pancasila lah begitu ya. Dan yang kedua, kalau mimpi itu kan bisa saja mimpi itu menjadi petunjuk Tuhan gitu dan bisa terjadi. Bisa saja itu sebuah harapan gitu. Namun kalau kita melihat dari rangkaian mimpinya Pak SBY, tentu kita bisa mengambil sebuah hikmah yang luar biasa. Bahwa andai kata ini bisa terjadi, tentu ini menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi harapan banyak pihak yang tentu mengharapkan pimpinannya bisa bersatu begitu baik, bahkan disebutkan Presiden ke-8 membelikan tiket. Ini kan menjadi sebuah kekuatan besar. Boleh jadi, boleh jadi. Kalau ini kemudian terjadi karena ini sebuah petunjuk Tuhan. Dan kemudian ini menjadi kekuatan bangsa kita. Ini tidak disukai nih oleh negara-negara lain. Justru Pak Panda, saya, nanti Mas Toto, siapapun saya kira tokoh bangsa, termasuk tadi. Jadi harapannya adalah guyup dan juga damai gitu ya? Menyatukan dan mewujudkan harapan semua rakyat yang menurut saya petunjuknya tadi melalui mimpinya Pak SBY itu gitu ya. Oke, Mas Toto, kalau menurut Anda sendiri apakah ini pertanda koalisi atau seperti apa Anda melihat ya? Iya, kita tidak bisa langsung simpulkan ini dalam konteks koalisi ya, karena sebetulnya maknanya memang lebih besar dari itu. Kalau kita lihat pertama cuitan ini langsung dari SBY, kan ada lambang tanda bintang SBY ya. Dan kita tahu juga kalau tadi Bang Panda bercerita tentang sejarah politik, saya pikir dalam hati Pak SBY, dalam alam pikiran Pak SBY ada satu hal yang lebih besar yang mungkin masih mengganjal buat dirinya, permasalahan rekonsiliasi, luka sejarah tanda kutip yang ditafsirkan negatif misalnya oleh sebagian publik mengenai hubungan yang tidak baik antar dua tokoh ini. Bahkan kalau kita mau jujur, kalau kita bicara ideologi, kalau kita bicara bahkan program sekalipun, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara Demokrat misalnya dengan PD Perjuangan. Dan misalnya kalau berbicara generasi kedua antara Mas AHY dengan Mbak Puan, tidak pernah juga terlibat dalam sebuah konflik yang kemudian diartikan konfliktual lah misalnya atau masuk dalam luka sejarah politik. Tapi fakta bahwa ada persepsi publik ini dimulai dari saya tidak tahu ya, mungkin bahasanya kesalahpahaman politik antara Ibu Mega dengan Pak SBY itu kan nyata adanya, minimal di persepsi publik. Jadi yang saya lihat sedang dicuit oleh Pak SBY, saya tidak tahu ini mimpi beneran atau enggak ya, karena mimpinya kok detail sekali. Betul, sampai 4 tweet. Tapi ditahan, Mas Toto, ini kalau kita bicara mimpi, makna kiasnya kan sebenarnya angan-angan atau harapan. Tapi artinya akan menjadi beda ketika ini disampaikan di ruang publik, di media sosial SBY. Bahkan resmi bisa dikatakan ada tanda bintang SBY. Apakah ini juga menjadi pesan SBY untuk menjodohkan antara Ganjar dan AHY? Iya, artinya begini, harapan ini sengaja dilempar oleh SBY bahwa ini bukan sekedar pertemuan AHY dengan Mbak Puan. Ini adalah dorongan dari SBY sendiri. Tetapi apakah ujungnya akan masuk ke dalam pilihan koalisi, saya pikir tetap tafsirnya bercabang.
pilihan pertama bisa saja memang dalam konteks satu gerbong ini, kalau kita bicara tafsir mimpinya, satu gerbong dalam pertarungan pilpres. Tapi bisa juga kan dimaknai satu gerbong ini hanya dalam konteks rekonsiliasi, bahwa siapapun yang akan terpilih dalam sebagai presiden ke-8, tetapi kemudian disadari bahwa di situ ada 3 mantan presiden. Pak Jokowi di Solo akan berhenti, lalu kemudian Ibu Mega di Blitar, Pak SBY di Pacitan, bahwa siapapun yang akan menang, tetapi Pak SBY tetap berharap ada rekonsiliasi tersebut. Gitu. Saya tetap melihat kalau berbicara mengenai gerbong koalisi, SBY tentu saja harus berhitung pada hal-hal yang lebih realistis, hal-hal yang juga sifatnya taktis, dan itu akan ditentukan kan bukan hanya oleh isi hatinya SBY. Apakah koalisi perubahan mau menerima AHY jadi cawapres atau tidak? Apakah Ganjar mau menerima AHY jadi cawapres atau tidak? Ada hal-hal yang sifatnya taktis jauh di luar apa yang menjadi keinginan pribadi SBY. Tetapi dalam skenario apapun, SBY sepertinya menginginkan bahwa rekonsiliasi dengan Ibu Mega itu tetap akan harus terjadi karena luka sejarah yang saya pikir itu mengganjal Pak SBY. Indonesia, Pak Panda, rekonsiliasi atau koalisi menurut Anda? Koalisi ya jauh dari panggang lah, jauh api dari panggang. Bagaimana mau mengabaikan PKS, Demokrat, dan kemudian Nasdem, AHY yang digadang-gadangi jadi wapres. Terlampau naif lah itu, dan juga PDI Perjuangan juga tak punya pikiran ke situ gitu loh. Tidak ada kemungkinan ada untuk koalisi? Bukan sesederhana itu, terus gampang ujuk-ujuk baru olahraga bareng terus koalisi. Ya enggak lah. Yang penting friend-friend aja, makin akrab, baru pendidikan kepada bangsa ini, mereka yang bersaing bisa berteman. Mereka yang merapat bisa akrab. Itu yang paling apa. Sama dengan seperti yang dimimpikan SBY ini. Ya kan, mimpi dia itu kan sebenarnya ada willing, ada kemauan, ada keinginan dari dia. Nah, kita bantulah dia. Gitu loh. Jadi sebenarnya terus terang bukan apa-apa, ini buku yang sudah saya terbitkan 3 kali cetakan, di sini ada terungkap semua itu. Apa yang terjadi waktu saya diutus oleh Mega mengutus saya ke istana, itu itikat Mega ingin baik. Itu gitu itikat Mega 18 tahun lalu dan saat ini sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Apakah ini menjadi pertanda, Pak Herman, menjadi jawaban setelah 18 tahun itikat dari Pak SBY melalui penyampaiannya di ruang publik terkait mimpi kebersamaan di gerbong kereta api? Ya, saya meyakini betul ya, pada saatnya nanti rekonsiliasi nasional ini akan terjadi gitu ya. Dan memang ini juga menjadi harapan rakyat sekali lagi. Tapi kalau koalisi mungkin nggak dari Demokrat? Sampai hari ini tentu ya konteks di dalam rekonsiliasi dan koalisi saya kira masih dapat kita bedakan, karena koalisi tetap bahwa kita juga menjaga etika politik masih bersama dengan koalisi perubahan. Tetapi pada sisi lain ya kehidupan politik ini kan tidak selesai di tahun 2024. Tapi ini kalau dalam tanda kutip akan ada tawaran sebagai cawapres untuk Mas AHY gimana? Kita kan tidak bisa bercerita kalau ini ya. Semua kalkulasi politik itu pasti sudah dikalkulasi oleh para pimpinan partai politik gitu. Dan dalam pandangan saya bahwa tidak pernah ada kita ini lawan abadi, itu tidak pernah ada dalam Tidak ada lawan abadi. Kalau menurut Mas Toto sendiri gimana, Mas Toto? Iya, kalau terkait koalisi saya pikir fokus dari teman-teman Demokrat masih pada koalisi perubahan. Tetapi memang menjadi menarik kalau kita bicara hitung-hitungan taktis ya. Katakanlah koalisi perubahan tidak akan menempatkan AHY menjadi cawapres. Pertanyaannya kemudian kan apa untungnya buat Demokrat masuk di sana, tidak mendapatkan efek ekor jas, dan kita tahu partai ini sangat terpusat pada nama Yudhoyono, entah itu SBY ataupun AHY ya dalam konteks politik atau pemilu. Jadi bukan tidak mungkin loh ketika berbicara sama-sama misalnya tidak akan menempatkan AHY menjadi cawapres pun, dalam bacaan survei kan peluang Ganjar dibandingkan Anies untuk menang lebih besar. Jadi ketika bicara mengenai power sharing akan mendapatkan jatah menteri pun akan lebih menguntungkan ketika sebuah partai termasuk Demokrat masuk dalam koalisi pilpres yang lebih mungkin menang. Tapi kita tahu ada banyak variabel lain yang juga harus dihitung kan. Nah artinya kalau kita bicara koalisi, Cynthia, kita nggak bisa berbicara hanya dalam konteks koalisi yang terbentuk misalnya sekarang nih, misalnya sampai bulan Oktober nanti.
ada loh koalisi jangka panjang dalam konteks pilpres yang bisa terbangunnya setelah putaran kedua. Oke. Dan investasi itu kan misalnya harus dimulai dari sekarang. Oke, Kalau jadi dinamikanya masih akan terus bergerak seperti itu ya Mas Toto ya? Artinya begini, Cynthia. Ya. Kalau hanya membaca dari kebekuan hubungan Demokrat dengan PDI Perjuangan, orang kan misalnya akan langsung menduga, wah kalau misalnya Prabowo lawan Ganjar di putaran kedua, hampir pasti Demokrat akan masuk ke Prabowo. Kenapa? Karena Mega dan SBY itu nggak mungkin ketemu. Kira-kira alasannya gitu kan. Oke. Tapi dengan hubungan seperti ini, situasi kan jadi berubah. Analisis jadi berubah. Saya pikir itu yang sedang coba dilakukan juga kalau kita Oke. mau coba masuk ke koalisi ya. Pak Panda, analisis bisa berubah, situasi politik bisa berubah. Tadi itu yang disampaikan oleh Mas Toto. Kalau menurut Pak Panda sendiri, mimpi yang disampaikan SBY di ruang publik ini apakah hanya gimmick atau memang betul-betul harapan atau seperti apa? Saya menarik lebih jauh lagi. Bangsa ini mempunyai pengalaman karena hubungan-hubungan pribadi antar pemimpin tidak serasi menimbulkan korban. Ya. Waktu Soekarno tahun 40 ditahan di Prapat dengan Syahrir dan Agus Salim, waktu di kamar mandi Soekarno nyanyi. Dimaki-maki sama Syahrir karena dia lagi asik baca buku bahasa Belanda. Hoyomon, tutup mulutmu, apa tuh? Itu awal daripada pertikaian mereka, kemudian diformalkan menjadi PSI dengan Soekarno. Kemudian dan sebagainya. Demikian juga waktu Malari. Hubungan pribadi Jenderal Sumitro dengan Ali Murtopo itu korbannya banyak gitu loh. Kalau saat ini apa yang harus diperjuangkan dengan dinamika politik yang begitu? Enggak, saya senang sekali SBY udah mulai melalui mimpi. Dream come true. Dan sebagaimana mimpi ini menjadi kenyataan. Itu harapan kita. Pak Panda perlu ditindaklanjuti tidak oleh bentuk konkret mungkin dari Ibu Mega kan ini? Orang-orang yang dekat dengan SBY, orang-orang yang dekat dengan Mega bisa menjembatani. Tapi Mega sendiri pernah mengatakan ke saya, Panda, saya memaafkan itu tapi tidak melupakan itu. Tidak melupakan itu? Iya dong. Peristiwa itu buat Mega sakit sekali. Gitu loh. Jadi tidak bisa karena bongkar-bongkar yang lalu-lalu kemudian lupakanlah, tutup. Jadi upayanya gimana dong? Kalau tidak bisa lupa bagaimana bisa? Ya tinggal dari SBY ketemu Mega, dia bilang ya sudah. Oke, Pak Herman, kapan kira-kira bisa diaturkan jadwal Pak SBY dengan Ibu Mega mungkin? Gini ya, saya kan di DPR ini juga banyak kawan-kawan petinggi dari PDI Perjuangan. Dan saya merasakan betul bahwa seluruhnya sekarang ada suasana yang lebih nyaman lah gitu ya. Komunikasi semakin baik. Ini terasa betul gitu ya. Dan oleh karenanya menurut saya suasana ini harus memang pada saatnya dilakukan antara kedua pimpinan. Dan seperti Pak Panda, senior di PDI Perjuangan dan saya juga di Demokrat. Saya kira sama-samalah kita mendorong agar kedua tokoh bangsa, anak terbaik bangsa ini, putra terbaik bangsa, putri terbaik bangsa, saya kira bisa bersatu dan kemudian menjadi kekuatan bangsa ke depan. Jadi kemungkinan untuk bertemu ada tidak kalau dari Partai Demokrat? Kalau Pak SBY kan dari dulu juga membuka ruang gitu ya. Pak SBY sebagai orang yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dari dulu juga terbuka gitu. Hanya ini kan faktor kesempatan dan mungkin Pak Panda yang senior saat ini bisa menjembatani kembali dan kemudian di mana titik temunya yang tepat, yang pas, dan sekali lagi bahwa ini adalah menjadi mimpi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kebaikan bangsa kita ke depan. Gitu. Baik, dan artinya yang diharapkan terlepas dari konteks koalisi saat ini, saya kira kita masih juga punya kesempatan baik ke depan untuk bersama-sama dalam satu perahu gitu ya. Pertanyaan besarnya, mungkinkah SBY dengan rendah hati kemudian mengatakan kepada Mbak Mega, Mbak, peristiwa yang lalu itu saya sudah salah. Mungkin nggak? Kalau itu terjadi, saya yakin Mega akan ini. Singkat saja mungkin nggak? Singkat saja, waktu sudah habis, Pak Herman. Ya semuanya serba mungkin. Serba mungkin. Baik. Maka itu yakin. Kita cukupkan di situ. Mungkin. Artinya semua mungkin dinamika politik masih terus bergerak, tapi kemungkinan itu masih terus ada. Tidak ada yang saling mengompori dan justru inilah ada. Baik. Nggak ada itu. Kita mendamaikan loh, bukan mengompori. Ini sejarah, jangan. Baik. Karena silaturahmi itu indah.
silaturahmi Pokoknya- itu kita impikan gitu loh. Pokoknya Opung lah yang punya peran bagaimana di sana supaya sama-sama menjembatani kita ke depan. Baik, supaya mimpi yang disampaikan SBY itu bisa menjadi kabar baik dalam keseharian dan juga perbaikan hubungan antara Bu Mega dan juga Pak SBY. Terima kasih Pak Panda, terima kasih Mas Toto, dan terima kasih Pak Herman Khairon sudah bergabung bersama Terima kami kasih. di Kompas Petang. Sayang Terima sekali kasih, Pak waktu Herman, begitu Opung. terbatas. Terima kasih. Opung, sampai jumpa lagi.